Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Al-Ustadz Farhi Asna LC selaku dosen mata kuliah Tafsir Ahkam, dan tidak lupa teman-teman yang kami cintai dan yang kami banggakan. Sebelum kami memasuki pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fazal Hasani dari semester 1. Saya Anton Ali Kusyaini dari semester 1 Mahasantri Mahat Talib At-Tarmasi A'dham. Di sini kita akan membahas tentang ta'rifus siyam dan tafsir ayatul ahkam yang mengenai tentang bab puasa. Oke, langsung masuk pembahasan yang pertama mengenai tentang tafsir ayatul ahkam. Kami mengambil dari tafsir surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat puasa dimulai dengan ajakan kepada orang-orang yang memiliki iman walau seberat apapun. Mengundang setiap mukmin agar sadar akan perlunya melaksanakan ajakan tersebut. Dimulai dengan panggilan mesra. Pada surat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Adapun dijelaskan bahwa yang ditujukan di sini untuk berbuat di sini adalah seorang mukallaf berdasarkan cerita pendongeng dan wasiat turun-temurun. Dijelaskan juga bahwa yang ditujukan di sini adalah khusus kepada mereka orang Islam. Maka diwajibkanlah berpuasa kepada mereka. Berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibangun atas 5 perkara. Bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sholat, membayar zakat, puasa Ramadan, dan haji. Diriwayatkan Ibnu Umar, hadis Ahmad, Bukhari wal Muslim. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Kewajiban untuk berpuasa sudah ditujukan kepada orang-orang beriman terdahulu hingga Nabi Adam alaihissalam. Akan tetapi kewajiban tersebut bukanlah kewajiban berpuasa Ramadan, dikarenakan pada masa itu belumlah lahir masalah Islam seperti pada masa Yahudi dan Nasrani. Mereka juga memiliki kewajiban ibadah puasa. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Maksudnya adalah bertakwalah kepada Allah dengan puasa kalian dan tinggalkanlah nafsu syahwat kalian. Karena hasrat, lapar, dan birahi itu lebih kuat daripada hasad nafsu yang lain. Apabila kalian sudah bisa bertakwa kepada Allah dengan meninggalkan nafsu syahwat kalian, maka menghadapi nafsu yang lainnya akan terasa lebih mudah. Dengan begitu maka terjagalah puasa kalian. Ya, itu tadi adalah ayat yang mana menjelaskan tentang bab puasa. Selanjutnya mengenai tentang pengertian puasa. Pengertian puasa
ataupun syam, yang mana di sini dijelaskan secara bahasa puasa berarti menahan diri. Menurut syarah ialah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan dari mulainya terbit fajar sampai terbenamnya matahari, karena Allah semata-mata serta niat dan syarat tertentu. Secara istilah, shaum adalah menahan diri pada siang hari dari hal-hal yang membatalkan puasa, disertai dengan niat oleh pelakunya sejak terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Artinya apa? Puasa adalah penahanan diri dari syahwat perut dan syahwat kemaluan, serta segala benda yang masuk lewat rongga dalam tubuh seperti obat dan sejenisnya. Puasa. Di sini ada beberapa syarat-syarat wajib puasa. Yang pertama, Islam. Terus yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal sehat dan mampu untuk berpuasa. Hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu sengaja memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan, sengaja memasukkan sesuatu ke dalam kepala, memasukkan obat melalui salah satu dari dua jalan, yaitu kubul dan dubur, sengaja memuntahkan diri, bersenggama pada farji, keluarnya sperma yang muncul karena persentuhan badan seperti meraba dan mencium, haid, nifas, gila, dan murtad. Kita lanjut rukhsah dalam berpuasa. Ibadah puasa Ramadan merupakan kewajiban yang mesti dilakukan oleh kaum muslimin yang telah memenuhi syaratnya. Namun karena syarat itu sendiri merupakan pedoman hidup bagi manusia, tentu di dalamnya memuat ketentuan-ketentuan yang semata-mata untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Dengan demikian juga hal yang dengan kewajiban ibadah puasa Ramadan bagi kaum muslimin yang memenuhi syarat wajib puasa. Syarat memberikan ketentuan bahwa diperbolehkannya bagi mereka berbuka puasa Ramadan dengan alasan-alasan atau sebab-sebab tertentu. Yang pertama, sakit, orang yang sakit. Yang kedua, orang yang musyafir. Yang ketiga, orang yang lemah. Yang keempat, orang yang bekerja berat, wanita hamil yang menyusui. Kafarat membatalkan puasa dengan bersetubuh dalam bulan Ramadan. Yang pertama, memerdekakan budak yang beriman, baik laki-laki maupun wanita. Dan ini pun wajib ketika menemukan seseorang budak, dan syarat budak supaya sah kafaratnya. Yang pertama, ia beriman, bebas dari segala cacat yang bisa menyebabkan cacatnya bekerja, seperti buta, lumpuh, dan lain sebagainya. Berpuasa jika ia tidak menemukan budak atau tidak mampu untuk memerdekakan budak, dikarenakan fakir atau yang lainnya. Dan wajib berpuasa 2 bulan secara terus-menerus. Memberikan makan, jika ia tidak mampu melaksanakan puasa, maka wajib memberikan makan 60 orang miskin. Setiap 1 orang miskin dibagi 1 mud dari umumnya makanan pokok di kota ini. Di pembahasan kita kami menyimpulkan puasa adalah rukun Islam yang keempat, diwajibkan kepada muslim yang sudah balik. Puasa adalah menahan hawa nafsu, lapar, haus, dan syahwat dari subuh sampai maghrib. Segala sesuatu yang merusak syarat dan fardunya puasa akan membuat puasa tersebut tidak sah.
rusuknya apabila ada orang yang tidak kuasa melaksanakannya sebab usia, penyakit parah maupun tuntutan pekerjaan, maka wajib membayar iddah dengan berpuasa pada hari selainnya. Apabila tidak mampu iddah dengan berpuasa, maka bayarlah fidyah dengan memberi makan satu orang lebih orang miskin. Sekian presentasi dari kita. Apabila kurang lebihnya kita memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.